Malam itu, desa Sugiwaras, Lamongan, seolah berubah menjadi pusat gemerlap kota. Lampu warna-warni berpendar dari atas truk-truk besar yang dimodifikasi seperti panggung berjalan. Di atasnya, gadis-gadis muda berjoget dengan semangat, diiringi dentuman bass yang membuat tanah bergetar. Warga berkerumun, tua muda, laki-laki perempuan, semua menikmati malam minggu dengan sorak-sorai. Fenomena ini dikenal sebagai Sound Horeg, dan malam itu adalah malam puncak kompetisi antar komunitas sound system se-Jawa Timur. Di balik panggung yang ramai, seorang pemuda bernama Aryo tersenyum puas. Ia adalah otak di balik gelaran ini, pemilik Raja Wali Sound, grup paling ditunggu-tunggu karena dentuman dan visualnya selalu spektakuler. Aryo percaya, Sound Horeg bukan sekadar hiburan, melainkan wadah kreativitas dan sumber rezeki bagi ratusan orang. Namun, ia tak menyadari bahwa di kejauhan, sepasang mata tua mengamati dengan penuh kecewa, mata milik Ustadz Mahfuz, tokoh agama setempat yang sudah lama resah dengan fenomena ini. Bagi Ustadz Mahfuz, Sound Horeg bukanlah budaya, tapi bencana akhlak. Ia menyaksikan sendiri remaja-remaja yang dulu rajin ngaji kini lebih sering nongkrong hingga larut malam. Aurat diumbar, joget bebas, dan suara musik menghantam masjid hingga tak khusyuk lagi salat Isya. Ia pulang malam itu dengan hati berat, lalu esoknya, menyampaikan keresahan dalam khutbah Jumat. "Jangan biarkan kampung ini tenggelam dalam gelombang maksiat," serunya lantang di mimbar. Khutbah itu direkam oleh jamaah dan tersebar di media sosial. Dalam hitungan hari, cuplikan ceramah Ustadz Mahfuz viral di TikTok dan Instagram. Banyak yang setuju, namun tak sedikit pula yang mencibir. "Kuno, anti hiburan," begitu komentar netizen. Namun viralnya khutbah itu membuat MUI Jawa Timur tergerak. Mereka menggelar rapat terbatas untuk membahas fenomena Sound Horeg yang dianggap makin liar dan tak terkendali. Sementara itu, Aryo justru menganggap semua kritik itu sebagai bagian dari kesuksesan. "Kalau nggak ada yang benci, berarti nggak viral," katanya saat wawancara di kanal YouTube lokal. Ia percaya selama tak ada aturan resmi yang melarang, maka Sound Horeg akan terus jalan. Aryo bahkan mulai merencanakan festival akbar di Gresik bulan depan, dengan penari yang lebih banyak dan truk yang lebih besar. Ia tak tahu bahwa gelombang besar sedang bersiap menghantamnya. Di tengah euforia dan perdebatan, ada satu nama yang ikut terseret arus viral, Rere, penari utama dari Raja Wali Sound. Paras cantiknya, tubuh lentur, dan tarian energiknya menjadikannya ikon Sound Horeg. Video jogetnya ditonton jutaan orang, namun juga menuai hujatan. "Penari setan," tulis komentar di akun Instagramnya. Rere mulai bimbang, antara kebanggaan atas popularitasnya dan rasa bersalah yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Anak-anak muda desa, yang dulu hanya bisa melihat panggung lewat layar handphone, kini ikut-ikutan membuat komunitas sound kecil-kecilan. Mereka menyewa speaker, menyusun playlist, dan menggelar mini-event di gang-gang sempit. Fenomena ini menjalar cepat, seperti api membakar ilalang. Bahkan, ada yang menyebut ini sebagai budaya baru anak desa, budaya dengan ritme tinggi, lampu strobo, dan tarian viral TikTok. Namun di balik kegemerlapan itu, suara protes mulai menggema dari berbagai penjuru. Para orang tua khawatir anak mereka terjerumus. Para ustadz mengelus dada, dan akhirnya, setelah banyak desakan, MUI Jawa Timur mengumumkan bahwa mereka akan mengeluarkan fatwa terkait Sound Horeg. Kabar itu meledak seperti petir di siang bolong. Dentuman yang dulu menghibur, kini mulai terdengar seperti ancaman. Babak baru pun dimulai. Pengumuman dari MUI Jawa Timur akhirnya resmi keluar pada awal pekan. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh beberapa kanal media lokal, Ketua MUI menyatakan bahwa segala bentuk hiburan yang mengandung unsur pornografi, eksploitasi aurat, serta mengganggu ketertiban umum dinyatakan haram. Meski tidak menyebut nama secara langsung, semua orang tahu bahwa yang dimaksud adalah fenomena Sound Horeg yang tengah menggila. Media sosial langsung meledak. Netizen terbelah, sebagian menganggap langkah itu tepat, namun lainnya menganggap MUI terlalu mencampuri urusan hiburan rakyat. Aryo yang sedang mempersiapkan event besar di Gresik sontak marah. Ia menggelar pertemuan dengan semua tim produksi, penari, dan komunitas sound. Di hadapan mereka,
ia berdiri tegas. Mereka mau matikan kita. Tapi ingat, ini bukan sekadar dentuman musik, ini tentang perut yang harus tetap terisi, ucapnya penuh emosi. Para teknisi dan kru sound yang menggantungkan hidup dari panggung keliling itu pun mulai gelisah. Banyak dari mereka tak punya alternatif pekerjaan lain. Dalam diam, keresahan menyelimuti komunitas itu. Sementara itu, Rere mulai merasa terjepit. Akun media sosialnya penuh cacian. Ia bahkan menerima pesan dari seorang tokoh agama yang menyebutnya penyebar kerusakan moral. Tekanan dari keluarga juga makin berat. Ibunya menangis setiap malam, memintanya berhenti dari dunia panggung. Namun Rere merasa bimbang, popularitas dan penghasilan yang ia dapat tak mudah dilepaskan. Dalam kesendiriannya, ia mulai merenungi arah hidup yang selama ini ia pilih. Gerakan protes terhadap fatwa mulai bermunculan. Tagar-tagar Sounditu budaya dan tagar kami bukan maksiat menjadi trending selama 2 hari. Beberapa tokoh muda dan influencer lokal bahkan membuat video dukungan terhadap komunitas Sound. Mereka menyebut bahwa fatwa tersebut menggeneralisasi dan tak memberi ruang edukasi atau pembinaan. Aryo pun memanfaatkan momen itu untuk tampil di podcast-podcast lokal, menyuarakan pendapatnya bahwa sound horeg adalah bentuk ekspresi anak desa yang terlalu lama ditekan oleh arus moral konservatif. Namun di balik perlawanan, tekanan terus datang dari berbagai sisi. Pemerintah daerah mulai membatasi izin keramaian. Beberapa aparat keamanan diperintahkan untuk membubarkan acara-acara sound di malam hari. Truk-truk sound yang biasa bebas melintas kini sering diberhentikan dan ditilang dengan berbagai alasan. Perlahan tapi pasti, suara dentum mulai meredup. Para pelaku mulai menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan tembok tinggi yang tak bisa ditabrak begitu saja. Di saat itulah, sebuah obrolan mendalam terjadi antara Aryo dan Rere. Mereka duduk berdua di garasi truk yang biasa digunakan sebagai panggung. Rere, dengan suara pelan, menyampaikan kegelisahan batinnya. Mungkin kita perlu berubah, Mas. Bukan berhenti, tapi bertransformasi. Aryo terdiam lama. Baginya, perubahan bukan hal mudah. Tapi melihat air mata Rere yang perlahan jatuh, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Keesokan harinya, Aryo mulai memanggil beberapa kru inti untuk berdiskusi. Ia tak langsung menyetujui usulan Rere, tapi membuka wacana, bagaimana jika sound horeg dikemas dengan cara baru? Apakah mungkin memadukan kemeriahan dengan nilai spiritual dan budaya lokal? Diskusi itu berlangsung alot, tapi menyisakan secercah cahaya. Sebuah benih perubahan mulai tumbuh, meski belum jelas akan menjelma menjadi apa. Di sisi lain, MUI belum puas. Mereka mulai mendekati Pemda dan tokoh masyarakat untuk lebih serius menangani fenomena sound horeg. Beberapa pesantren besar menyatakan dukungan terhadap fatwa tersebut. Tensi semakin tinggi, seolah pertarungan dua arus besar sedang berlangsung, antara modernitas jalanan dan moralitas keagamaan. Dalam pusaran itu, Aryo dan Rere berdiri di tengah, menanti momen yang akan menentukan arah masa depan mereka. Malam itu, setelah semua kru pulang, Rere duduk sendirian di ruang rias kecil yang mulai berdebu. Cermin di depannya memantulkan bayangan yang tak lagi ia kenali. Dulu, ia begitu bangga dengan makeup mencolok, pakaian terbuka, dan sorak-sorai penonton. Kini, semua itu terasa kosong. Ia membuka laci dan mengeluarkan jilbab lama yang pernah ia kenakan semasa SMA. Perlahan, ia pasang di kepala. Tak ada musik, tak ada tepuk tangan, hanya hening dan bisikan hati yang selama ini ia abaikan. Di sisi lain, Aryo termenung di dalam studio editing tempat ia biasa meracik playlist untuk acara mendatang. Ia memutar ulang rekaman-rekaman lama, dan menyadari satu hal, sebagian besar orang tertarik pada visual, bukan kualitas musik. Dentuman hanya pembungkus, sementara makna sesungguhnya sudah lama hilang. Saat itulah ia teringat ucapan Rere tentang perubahan. Bukan menyerah, tapi mencari bentuk baru yang lebih bisa diterima banyak pihak. Ide itu mulai masuk akal, walau penuh risiko. Keesokan paginya, Aryo mengumpulkan tim kreatif di warung kopi langganan mereka. Ia membuka diskusi dengan satu kalimat mengejutkan, bagaimana kalau kita bikin sound yang islami? Semua terdiam. Seorang kru tertawa kecil, mengira itu lelucon.
Tapi saat Aryo menjelaskan konsep lengkapnya, mengganti playlist dengan lagu-lagu rohani, mengubah penampilan penari menjadi lebih tertutup, bahkan mengganti nama menjadi Sound Karnaval Indonesia, suasana jadi serius. Ada yang menolak keras, tapi sebagian mulai berpikir ulang. Rere, yang ikut dalam pertemuan itu, mengajukan usul penting, tetap menampilkan koreografi, tapi dengan gerakan yang anggun, menenangkan, dan berpakaian syar'i. Ia yakin, perempuan berjilbab pun bisa tampil percaya diri di atas panggung tanpa harus membuka aurat. Ia bahkan mengusulkan untuk membuka kelas tari khusus bagi penari Sound yang ingin hijrah namun tak ingin kehilangan panggung. Bagi Rere, ini bukan akhir, tapi awal baru. Beberapa hari kemudian, percobaan pertama pun dilakukan. Di sebuah lapangan kecil di Tuban, Sound Karnaval Indonesia tampil untuk pertama kalinya. Tidak ada strobe berlebihan, tidak ada joget liar. Penari tampil anggun mengenakan busana muslimah, lagu yang dimainkan adalah remix kasidah dengan beat lembut. Awalnya penonton hanya diam, tapi perlahan, gelombang tepuk tangan muncul. Bukan karena terhibur, tapi karena tersentuh. Banyak orang tak menyangka, dentuman bisa membawa kedamaian. Tayangan acara perdana itu diunggah ke media sosial. Reaksi pun beragam, ada yang memuji perubahan, menganggapnya sebagai bentuk tobat yang patut diapresiasi. Tapi tak sedikit pula yang mencemooh, menyebutnya pencitraan dan tak akan bertahan lama. Aryo memilih diam, ia tahu, perubahan tidak akan langsung diterima. Tapi ia percaya, jika niatnya benar, suara yang mereka bawa akan menemukan jalannya sendiri. Di balik panggung, para penari saling berpelukan. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya karena tampil sopan, tapi karena merasa lebih dihargai. Tak ada lagi siulan cabul dari penonton, tak ada tatapan liar. Yang ada hanyalah rasa syukur, bahwa mereka bisa tetap berkarya tanpa mengorbankan harga diri. Rere menatap langit malam, berbisik lirih, kalau ini jalan kita, semoga Allah mudahkan. Sementara itu, berita tentang perubahan konsep ini mulai dilirik oleh kalangan pesantren dan organisasi keagamaan. Beberapa tokoh yang dulu mengkritik keras kini mulai membuka pintu dialog. Bahkan, ada yang menyarankan agar Sound Karnaval Indonesia dijadikan contoh untuk komunitas lain yang ingin berhijrah tanpa kehilangan kreativitas. Aryo dan Rere tak lagi berjalan sendiri. Suara mereka mulai menggema, kali ini bukan karena dentuman, tapi karena ketulusan. Panggung kecil di alun-alun Sidoarjo malam itu berbeda dari biasanya. Truk-truk sound datang bukan dengan lampu, strobo dan speaker menggelegar, tapi dengan tata cahaya lembut dan spanduk bertuliskan, Karnaval Suara Hati, Nada, Nilai, dan Negeri. Penari tampil anggun dengan busana panjang berwarna pastel, jilbab tersemat rapi, dan gerakan yang tak lagi liar, namun ritmis dan menenangkan. Di tengah mereka, Rere memimpin koreografi dengan aura baru, bukan sensual, tapi spiritual. Saat intro lagu sholawat versi remix modern diputar, kerumunan penonton awalnya ragu. Tak sedikit yang berdiri dengan tangan di saku, bersikap skeptis. Namun beberapa detik kemudian, musik menyentuh ruang batin yang jarang dijamah hiburan biasa. Banyak penonton yang awalnya datang karena penasaran, kini mulai larut dalam nuansa baru. Suasana malam itu berubah menjadi semacam majelis terbuka, dengan dentuman yang membuai jiwa, bukan mengguncang syahwat. Aryo, berdiri di balik panggung, merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami. Selama bertahun-tahun menggeluti dunia hiburan jalanan, ini pertama kalinya ia melihat penonton menangis karena tersentuh, bukan karena terhanyut dalam euforia semata. Ia tahu, ini bukan sekadar perubahan teknis. Ini pergeseran arah. Panggung yang dulunya simbol perlawanan dan hura-hura, kini menjadi ruang dakwah yang dikemas dengan keindahan visual dan musikalitas. Rekaman penampilan itu kembali diunggah ke media sosial. Kali ini bukan hanya komunitas sound yang menyaksikan, tapi juga publik luas, santri, ibu rumah tangga, bahkan tokoh agama. Rere, yang dulu dihujat karena joget liar, kini menuai pujian karena keberaniannya memimpin perubahan. Komentar demi komentar bermunculan, ini baru hiburan sehat, anakku boleh nonton ini, hingga, salut untuk penari yang berhijrah. Namun tak semua menyambut hangat.
Sebagian penggemar sound horeg lama menganggap perubahan ini sebagai bentuk penjinakan. Kita kehilangan identitas, tulis salah satu admin fanbase Sound Underground. Ada pula yang menuduh Aryo dan Rere hanya ikut arus demi sponsor dan pengakuan. Tuduhan-tuduhan ini menggema di balik layar, menjadi semacam bisik-bisik panas di grup WA komunitas sound se-Jawa Timur. Di tengah pro kontra itu, komunitas baru justru tumbuh, para penari berhijrah yang membentuk gerakan seni Islami jalanan. Mereka bukan hanya tampil di atas panggung, tapi juga mengisi pesantren kilat, festival Ramadan, dan acara kemanusiaan. Rere menjadi ikon mereka, tak lagi sekadar penari, tapi simbol perubahan. Dalam setiap penampilannya, ia selalu menyisipkan satu kalimat, hijrah bukan berarti berhenti berkarya, tapi memberi makna baru pada karya itu sendiri. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika seorang gadis kecil, usai menyaksikan pertunjukan, menghampiri Rere sambil berkata, "Mbak, aku pengen bisa nari tapi tetap pakai jilbab kayak Mbak." Rere tersenyum, berlutut, dan memeluk gadis itu. Di matanya, inilah kemenangan sejati. Bukan viral, bukan pujian, tapi menginspirasi perubahan pada generasi berikutnya. Karnaval demi karnaval berjalan. Di setiap kota, sambutan makin hangat. Aryo perlahan memperluas jaringan, mengajak komunitas sound lain untuk bertransformasi. Ia menyusun modul pelatihan, menggandeng musisi religi, hingga membuat kompetisi khusus untuk sound Islami kreatif. Kini, jilbab di atas panggung bukan lagi simbol keterpaksaan, melainkan tanda bahwa musik dan dakwah bisa berdampingan. Dan dari balik hijab itu, suara-suara baru terus tumbuh, mengalun membawa harapan. Keberhasilan sound karnaval Indonesia ternyata mengusik banyak pihak, terutama para pelaku lama yang merasa ditinggalkan. Di sejumlah grup komunitas sound, muncul gerakan diam-diam untuk mengembalikan kejayaan horeg. Mereka merasa konsep baru terlalu lembek, terlalu tunduk pada tekanan moral. Di kota-kota kecil, mulai bermunculan acara-acara liar yang menghidupkan kembali sound dengan format lama, dentuman keras, lampu strobo, dan joget vulgar. Meski tanpa izin resmi, acara-acara ini tetap digelar sembunyi-sembunyi di lahan kosong atau gudang tua. Aryo menerima kabar itu dengan cemas. Ia sadar, eksistensi sound karnaval Indonesia belum cukup kuat untuk menutupi semua celah. Kalau kita lengah, mereka akan merebut panggung kembali, ucapnya pada tim. Situasi ini membuatnya harus bertindak lebih aktif, bukan hanya membangun panggung alternatif, tapi juga menjaga agar panggung lama tak kembali mencemari ruang publik. Ia mulai menjalin kerjasama dengan beberapa tokoh ormas moderat dan pemuda masjid untuk ikut mengawal transformasi budaya ini. Namun badai justru datang dari arah yang tak terduga. Sebuah ormas keagamaan garis keras menuduh sound karnaval Indonesia sebagai bentuk kemunafikan. Musik tetap haram, mau dibungkus apapun. Begitu pernyataan dalam video mereka yang viral. Mereka menuding bahwa para penari berjilbab hanya topeng, dan dentuman musik tetap membawa pengaruh negatif. Bahkan, mereka mengancam akan membubarkan paksa acara berikutnya yang dijadwalkan di Jombang. Ancaman itu bukan isapan jempol, beberapa anggota ormas sudah mulai datang ke lokasi gladi bersih dan memprovokasi warga. Di hari pertunjukan, suasana menjadi tegang. Aparat keamanan bersiaga, ormas berjaga di seberang jalan, dan penonton datang dengan wajah cemas. Rere, yang seharusnya tampil malam itu, hampir membatalkan kehadirannya. "Aku takut bukan karena mereka, tapi karena pertunjukan ini bisa jadi rusak kalau situasi tak terkendali," bisiknya pada Aryo. Namun Aryo menggenggam tangannya dan berkata lirih, "Kalau kita mundur sekarang, mereka akan selalu punya alasan untuk menekan." Pertunjukan tetap digelar. Lagu pertama, sebuah kasidah kontemporer, mengalun pelan. Penari tampil dengan tenang, mengabaikan sorakan di luar pagar. Penonton justru memberi tepuk tangan hangat sebagai bentuk dukungan moral. Polisi menahan barisan ormas yang mencoba menerobos masuk. Malam itu, bukan hanya tentang pertunjukan, tapi tentang mempertahankan ruang budaya baru yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Pasca acara, video bentrokan kecil dan penampilan Rere beredar luas. Media nasional mulai meliput, memberi perhatian pada konflik budaya dan agama yang kian kompleks. Beberapa tokoh publik turut angkat bicara.
Ada yang menyayangkan tindakan ormas intoleran, ada pula yang meminta Sound Karnaval lebih berhati-hati dalam merancang penampilan agar tak menyinggung pihak manapun. Aryo dan tim mulai sadar, medan perjuangan mereka bukan sekadar panggung, tapi juga ruang wacana publik yang penuh ranjau. Rere, di tengah lelah fisik dan tekanan batin, tetap teguh. Ia mulai menyadari bahwa perubahan sejati tidak datang tanpa perlawanan. Ia pun mulai menulis buku harian digital tentang perjalanan hijrahnya di dunia seni, yang kemudian diikuti banyak penari muda. Dari tulisan-tulisan itu, banyak yang terinspirasi untuk tetap berkarya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai spiritual. Badai boleh datang, tapi akar keinginan untuk berubah telah tertanam dalam. Sementara itu, Aryo memutuskan untuk membentuk jaringan kreator Hijrah Nusantara, sebuah forum yang menghubungkan musisi, penari, dan pegiat budaya untuk saling berbagi strategi bertahan dan berkembang di tengah tekanan sosial. Ia sadar bahwa perubahan budaya tak bisa hanya dilakukan oleh satu komunitas, tapi perlu menjadi gerakan kolektif. Dan dalam badai yang mereka lalui, muncul keyakinan baru, suara kebaikan memang tak selalu keras, tapi gema niat tulus tak akan mudah padam. Setelah berbagai benturan dan tekanan, dukungan tak terduga datang dari arah yang selama ini justru dianggap paling konservatif, pesantren Al-Mahbubiyah di Gresik. Kiai Abdul Karim, pengasuh pesantren yang disegani, karena pemikirannya yang moderat, mengundang Aryo dan Rere untuk berbincang. Undangan itu disampaikan secara langsung oleh salah satu santri senior, yang ternyata selama ini diam-diam mengagumi konsep Sound Karnaval Indonesia. Kiai, kami ingin bertemu, bukan menghakimi, tapi mendengar langsung niat kalian, ujarnya dengan tenang. Pertemuan berlangsung sederhana namun hangat. Di ruang tamu kayu yang dikelilingi rak kitab, Kiai Abdul Karim duduk bersila, ditemani senyumnya yang teduh. Ia mendengarkan dengan seksama penuturan Aryo, tentang perubahan, tantangan, dan harapan agar seni tak harus selalu dicurigai. Kiai mengangguk pelan, lalu berkata, dentuman bisa menyesatkan, tapi bisa pula menggetarkan hati menuju kebaikan. Tergantung siapa yang mengendalikan. Tak lama kemudian, Kiai menawarkan ide yang mengejutkan, menggelar acara gabungan antara pesantren dan komunitas Sound. Sebuah festival seni dakwah modern, tempat santri, musisi, penari hijrah, dan kreator muda bisa bersatu dalam ruang yang bersih dari maksiat namun tetap kreatif. Kalau suara kalian tulus, mari kita naikkan panggung bersama. Tunjukkan bahwa agama tidak mematikan seni, tapi mengarahkannya, ucap sang kiai, penuh keyakinan. Kabar ini menyebar cepat. Dalam waktu 2 minggu, persiapan festival dimulai. Santri pesantren menyiapkan marawis, grup rebana, dan pembacaan puisi Islami. Sementara tim Aryo menyusun koreografi baru yang memadukan gerak lembut penari dengan irama sholawat modern. Tak ada sekat, tak ada curiga, semua bekerja bersama. Bahkan, penabuh bass dari tim Sound belajar langsung dari ustadz muda bagaimana mengatur tempo agar tak keluar dari batas etika. Hari festival tiba, alun-alun Gresik dipenuhi ribuan orang. Dari atas panggung, santri membacakan Maulid Nabi, disambung penampilan Sound Karnaval Indonesia dengan balutan busana khas pesantren. Rere menari dengan hikmat diiringi lantunan Ya Asyikal Mustafa, dengan gerakan simbolis tentang pencarian cahaya di tengah gelapnya dunia. Tak ada teriakan gaduh, hanya sorakan takbir dan air mata haru dari penonton yang tak menyangka panggung bisa menjadi tempat renungan. Media nasional meliput dengan tajuk, Pesantren dan Sound System bertemu di panggung dakwah. Banyak tokoh agama lain yang semula skeptis mulai melunak. Mereka melihat pendekatan yang dilakukan Aryo dan Rere bukan manipulatif, tapi benar-benar berasal dari proses panjang. Bahkan, MUI Jawa Timur mulai membuka ruang dialog untuk membahas revisi pendekatan terhadap seni pertunjukan jalanan agar tak selalu diberi label negatif. Festival itu menjadi titik balik besar. Bukan hanya membungkam kritik, tapi juga membuka jalur sinergi antara dunia pesantren dan komunitas jalanan. Aryo menyadari, panggung yang kokoh bukan dibangun dari sorot lampu, tapi dari kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu hanya bisa diraih jika suara yang diperdengarkan bukan sekadar dentuman, melainkan gema nilai. Rere pun semakin mantap dalam jalannya. Ia mulai diundang ke berbagai sekolah dan pesantren putri untuk berbagi kisah.
Ia bukan lagi penari kontroversial, tapi sosok yang berhasil menunjukkan bahwa panggung tidak selalu identik dengan kesesatan. Dari pesantren ke pesantren, suara-suara kecil mulai bermunculan, suara hijrah yang tetap ingin menari, bukan untuk dipuja, tapi untuk menyampaikan pesan. Kesuksesan festival di Gresik menjadi batu loncatan. Komunitas Sound Karnaval Indonesia kini tak lagi berjalan sendiri. Dukungan dari berbagai kalangan terus mengalir, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga generasi muda yang selama ini merasa terpinggirkan. Aryo dan Rere mendadak menjadi simbol perubahan, representasi anak muda yang mampu menjembatani seni dan nilai-nilai lokal, tanpa saling meniadakan. Di tengah perhatian yang membuncah, sebuah undangan resmi datang dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mereka diminta tampil dalam forum nasional bertajuk Harmoni Budaya dalam Inovasi, sebuah perhelatan yang mempertemukan para pelaku kreatif dari seluruh penjuru negeri. Kali ini, Sound Karnaval Indonesia bukan hanya akan tampil, tetapi juga menjadi narasumber diskusi tentang transformasi budaya jalanan. Aryo sempat ragu, dunia kementerian dengan segala formalitasnya terasa asing. Namun Rere meyakinkannya, kalau kita hanya nyaman di jalan, kita tak akan pernah sampai ke pelataran istana. Kalimat itu meneguhkan langkah mereka. Dengan persiapan matang, mereka pun terbang ke Jakarta membawa misi yang jauh lebih besar dari sekadar pertunjukan. Saat tiba di lokasi, mereka disambut seperti tamu kehormatan. Delegasi dari berbagai provinsi penasaran, bagaimana sebuah komunitas yang dulu dicemooh bisa mendapat tempat di ranah nasional. Aryo tampil meyakinkan di forum. Ia memaparkan bahwa sound system bukan musuh budaya, tapi medium baru untuk menyampaikan pesan. Yang berbahaya bukan volumenya, tapi arah yang dituju. Panggung utama malam itu disulap menjadi ruang harmoni lintas budaya. Dari Aceh hingga Papua, semua menampilkan ciri khas masing-masing. Ketika giliran Sound Karnaval Indonesia tampil, suasana berubah magis. Rere menari diiringi alunan etnik yang dipadu suara bass terkontrol, menciptakan atmosfer meditatif. Lampu sorot menari mengikuti irama, menciptakan lukisan cahaya yang memukau ribuan pasang mata. Penampilan mereka menutup malam dengan sorak-sorai meriah. Namun lebih dari itu, mereka membuka pintu dialog baru, bahwa modernitas dan tradisi bisa saling rangkul. Beberapa perwakilan daerah langsung mengajak kerjasama, ingin mengembangkan konsep serupa di wilayah masing-masing. Bahkan, Menteri Pariwisata menyebut karya Aryo dan Rere sebagai contoh konkret ekosistem kreatif yang inklusif. Setelah acara, Aryo berdiri di balkon hotel memandang langit Jakarta yang temaram. Ia tahu, jalan mereka belum selesai. Masih banyak stigma yang harus diurai, banyak daerah yang perlu dijangkau. Tapi kini, mereka tak sendiri. Gerakan yang dimulai dari jalanan kampung, kini telah menjadi gema nasional. Mungkin inilah cara kita mengubah negeri, dari bawah, tapi bersuara hingga ke atas, gumamnya pelan. Rere mendekat, menggenggam tangan Aryo. Di matanya, terpancar harapan. Bukan hanya untuk panggung yang lebih besar, tapi untuk masa depan di mana setiap bentuk seni, dari yang paling sunyi hingga paling bising, mendapat ruang untuk tumbuh tanpa dicurigai. Mereka tersenyum, menyadari bahwa suara mereka kini bukan hanya milik mereka berdua, tapi telah menjadi milik Indonesia. Setelah kembali dari Jakarta, nama Sound Karnaval Indonesia makin berkibar. Namun, ketenaran itu bukan tanpa tantangan. Di beberapa daerah, masih ada resistensi dari kelompok konservatif yang memandang sound system sebagai ancaman tatanan sosial. Bahkan, muncul petisi anonim yang menuntut pembubaran komunitas, menyebut mereka sebagai penyebab degradasi budaya lokal. Aryo dan Rere menanggapinya bukan dengan perlawanan, melainkan dengan pendekatan. Mereka menggelar tur edukasi bertajuk Dengar, Rasa, Jaga. Bukan sekadar pertunjukan, melainkan forum interaktif di mana masyarakat diajak berdialog. Dalam setiap sesi, warga bebas menyampaikan kekhawatiran mereka, dan anggota komunitas menjawab dengan hati terbuka. Disinilah suara-suara yang semula bersih tegang mulai melebur, menyadari bahwa persoalan bukan pada alat, tapi pada cara digunakan. Di kota-kota kecil, anak-anak muda mulai terinspirasi. Mereka membentuk subkomunitas, mengusung tema lokal seperti sound reog, gamelan beat,
hingga Sasandobas. Kreativitas itu menciptakan gelombang baru, gelombang budaya yang inklusif dan adaptif. Aryo menyebutnya sebagai revitalisasi akar lewat frekuensi, sebuah istilah yang kemudian menjadi jargon nasional dalam peta kebudayaan kontemporer. Tak lama kemudian, pemerintah daerah di beberapa provinsi mulai memberi ruang resmi bagi komunitas ini. Mereka diundang menjadi bagian dari festival tahunan, dimasukkan dalam kurikulum ekstrakurikuler sekolah seni, hingga dilibatkan dalam kampanye sosial seperti penanggulangan narkoba dan pelestarian lingkungan. Sound Karnaval Indonesia tidak lagi hanya tampil di jalanan, tetapi juga di balai kota dan gedung-gedung negara. Namun kejutan datang ketika organisasi internasional berbasis budaya urban dari Jerman mengundang Aryo dan Rere untuk tampil di Berlin. Mereka tak percaya, dari gang sempit kampung mereka, kini dunia ingin mendengar suara mereka. Tak hanya tampil, mereka juga diminta menjadi mentor workshop internasional bertema Street Sound Diplomacy. Kabar ini menyebar cepat dan menjadi kebanggaan nasional. Sesampainya di Berlin, mereka menyadari bahwa kegilaan sound system bukan hanya milik Indonesia. Dari Brasil, Nigeria, hingga Jepang, anak-anak muda menggunakan musik keras sebagai bahasa pembebasan. Tapi dari semua, konsep Aryo dan Rere yang memadukan sound system dengan kearifan lokal Indonesia justru paling memikat. Mereka disebut sebagai pionir, etnorev, perpaduan antara akar budaya dan ledakan modernitas. Saat kembali ke tanah air, sambutan rakyat luar biasa. Tapi lebih dari sekadar euforia, yang menyentuh hati Aryo adalah saat seorang kakek di desa kecil menyambutnya dengan kalimat, "Suaramu dulu mengganggu telinga kami, sekarang menggetarkan hati kami." Kalimat itu membuat Aryo menitikkan air mata. Semua perjuangan, semua cemoohan, kini terbayar oleh pengakuan tulus dari akar rumput. Kini panggung mereka tak lagi berbatas tempat. Setiap gang sempit, balai desa, gedung sekolah, hingga forum internasional adalah ruang ekspresi. Aryo dan Rere tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari jalan panjang. Karena suara yang lahir dari hati dan dibentuk oleh niat baik, tak akan pernah padam. Ia akan terus bergaung, menembus dinding prasangka, dan menggema ke masa depan.